Lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, One of Pro FM, Your Lifestyle. Rekan masih bersama dengan Anda tentunya di pagi menjelang siang hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengan rekan semuanya. Dan kita sudah berada di obsesi obrolan seputar Sapopa Islami. Dan saat ini sudah bersama Unda salah satu narasumber kita yaitu Kak Elsa. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar Kak Elsa di siang hari ini? Iya, meskipun mendung, alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat, insya Allah. Alhamdulillah. Dan tema kita di siang hari ini adalah bencana dan musibah, peringatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, benar banget. Oke, Kak, langsung saja silakan untuk Kak Elsa menjelaskan tentang materi kita di siang hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah ya, kita di siang hari ini di Jumat seperti biasa kembali membersamai rekan Rau dalam obsesi. Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat ya, meskipun seperti tema kita hari ini, keadaan negeri kita memang dalam keadaan merintih ya, menangis kalau bisa orang menggambarkan, karena berbagai macam musibah dan bencana yang datang bertubi-tubi ya di awal tahun 2021 ini. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita akan menjadi bagian dari umat yang kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang dikatakan Una tadi ya, tema kita pada siang hari ini memang selalu berkenaan dengan apa yang terjadi dengan negeri kita ya. Memang di obsesi kita berusaha selalu bawain tema yang up to date gitu kan, agar sama-sama kita bisa mengindra bersama ya, tentunya tidak untuk membahas ataupun ngalor ngidul gitu ya, tapi memang untuk kita cari solusi dari setiap persoalan yang sedang kita bahas. Nah, sekarang pembahasan kita itu adalah tentang bencana dan musibah gitu ya, peringatan untuk kembali kepada Allah. Kalau berbicara tentang bencana dan musibah, sebenarnya bukan perkara baru ya untuk kita di Indonesia sendiri gitu ya. Tapi kenapa kali ini kita angkatkan dan dianggap sangat relate sekali dengan keadaan kita sekarang, itu karena di awal tahun 2021 ya, yang di bulan ini belum habis bulan pertama, tampaknya Indonesia khususnya ya di beberapa kota itu menjadi tempat yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala di awal tahun ini ya. Datangnya berbagai macam bencana dan musibah secara bertubi-tubi sepertinya membuat kita harus banyak berserah diri kepada Allah, dan sudah dikatakan tadi dalam tema kita ini pasti berupa peringatan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau dikatakan musibah ataupun ujian, kita sebenarnya belum usai dari derita masa pandemi ya, sampai hari ini gitu ya. Tidak hanya di Indonesia sebenarnya, kalau pandemi masih melanda dunia gitu kan, dan kita masih menata kehidupan kita di era pandemi ini yang sudah mendekati 1 tahun ya di Indonesia itu. Kita berada pada masa seperti ini gitu kan. Ternyata di awal tahun kita harus berlapang dada dihadapkan dengan berbagai macam musibah dan bencana. Bencana alam yang terjadi didominasi banjir gitu ya. Barangkali semua rekan Rau juga sudah mengaksesnya, baik melalui televisi ataupun berbagai platform sosial media gitu ya, karena memang masif diberitakan gitu ya. Kurang lebih dari data BNPB yang kita peroleh dari tanggal 1 sampai 16 Januari 2021 itu terjadi sekitar 136 bencana alam di Indonesia gitu ya. Itu rentang waktu yang cukup singkat, tapi dengan bencana yang cukup
banyak dan rapat sekali waktunya gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, didominasi banjir, tapi ada juga tanah longsor gitu kan di beberapa daerah, puting beliung juga ada, gempa bumi gitu ya. Baru tadi malam juga ternyata salah satu daerah Sulawesi tertimpa gempa lagi dengan kekuatan yang tidak kecil gitu ya, meskipun BMKG setempat mengatakan tidak mungkin berpotensi tsunami, tapi memang sepertinya masih belum selesai gitu ya bencana ini terjadi di Indonesia. Ada juga terkait dengan letusan gunung gitu ya. Ini belum termasuk persoalan tenggelam ataupun jatuhnya pesawat yang hari ini juga masih menjadi headline news di beberapa platform berita ya. Dan informasi terakhir yang kita dapatkan terkait ini kan pencarian korban itu sudah dihentikan ya, meskipun mungkin dengan hasil yang barangkali masih ada yang tidak teridentifikasi, tapi itu sudah usaha optimal dari tim Basarnas. Jadi bencana dan musibah yang kita alami bertubi-tubi tadi nampaknya harus membuat kita evaluasi diri gitu ya. Jadi ini bukan perkara yang kita mengatakan ya ini kan bencana ya dari Allah. Memang betul ini adalah bencana dari Allah. Maka sebagai seorang muslim ternyata pada saat dihadapkan terhadap bencana dan musibah harus memiliki sikap yang betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi sebenarnya seperti apa sih gitu ya seorang muslim itu pada saat berhadapan dengan bencana dan musibah? Maka sikap yang pertama kali harus ditunjukkan oleh seorang muslim pada saat dia dihadapkan pada musibah dan bencana adalah tentu harus ada sikap ridho. Ya, ridho dan sabar. Artinya, seorang muslim yang taat harus memiliki paradigma berpikir yang lurus bahwasanya musibah dan bencana ini adalah qada dari Allah. Ini ketetapan dari Allah gitu ya, yang manusia manapun tidak akan pernah bisa menolak atau menghentikannya gitu ya. Nah, jadi pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang muslim ya pada saat dia mendapati dirinya ataupun melihat misalnya ada terjadi bencana, yang dia lakukan itu adalah berserah diri dengan bersabar dan ridho terhadap ketetapan Allah tadi. Nah tentunya gitu ya ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, di mana ternyata dalam sebuah bencana itu ketika Allah menimpakan bencana kepada manusia itu memberikan peluang ataupun akan memberikan sebuah peringatan kepada manusia sudah jelasnya, tapi juga bisa sebagai penghapus dosa ya, seperti diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari yang saya katakan tadi. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah akan menghapus dosa dari orang itu ya, bahkan duri yang menyakitinya sekalipun. Nah jadi pada saat menghadapi bencana ini, pada saat menghadapi musibah tadi gitu ya, sikap kita sebagai seorang muslim adalah menerima dengan ikhlas. Meskipun seperti yang dikatakan tadi, barangkali ini bukan perkara yang gampang gitu ya. Kenapa? Karena pada faktanya di beberapa bencana dan musibah yang dialami oleh Indonesia di berbagai daerah ini membuat sebagian korban itu memang kehilangan sanak saudaranya ya, dalam artian pada masalah ataupun pada kejadian bencana ini ada beberapa korban jiwa gitu ya. Tentu ini menjadi duka yang cukup mendalam gitu ya. Bahkan kalau informasi terakhir yang didapatkan seperti daerah banjir di Kalimantan sekarang gitu ya, yang informasi yang kita terima yang hampir 75% dari daerah itu terendam banjir, sampai hari ini tuh belum surut gitu ya. Jadi luar biasa sekali cobaannya gitu. Nah, maka sebagai seorang muslim tadi seperti yang saya katakan, jangan pernah mengutuk keadaan ini dengan mengatakan ataupun membanding-bandingkan dengan orang lain, kalian enak gitu ya, kami di sini menderita gitu. Karena Allah yang lebih tahu hakikat dari semua yang Allah timpakan kepada hambanya, Allah yang lebih tahu. Maka sikap kita adalah ridho terhadap qada tadi. Kenapa? Karena semua ini merupakan sunatullah. Ini adalah ketentuan dari Allah yang tadi yang seperti saya katakan tidak akan mungkin bisa kita tolak atau kita cegah gitu ya. Jadi adab kita sebagai manusia pada saat menyikapi qada ini adalah dengan sikap ridho. Nah, jadi Allah juga berfirman ternyata dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, di mana Allah mengatakan di sini diberikannya ujian kepada manusia dengan rasa takut ataupun kelaparan itu adalah sesuatu hal yang
akan menjadi kabar gembira pada saat mereka sabar, gitu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wabasyiril sabirin. Jadi Allah mengatakan, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, juga dengan berkurangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah sendiri pun memang sudah memberikan kabar kepada kita, akan tiba masanya Allah memberikan ujian kepada kita berupa rasa takut, kelaparan, gitu ya. Barangkali mungkin keadaan seperti ini tengah dirasakan oleh saudara-saudara kita di berbagai wilayah di Indonesia. Maka bukan hanya mereka yang tertimpa harus melakukan muhasabah, tapi kita juga sebagai bagian dari kaum muslimin yang menjadi bagian dari kesatuan satu tubuh kaum muslimin tadi juga harus merasakan ini. Maka seperti yang saya katakan tadi, pada saat menerima sebuah bencana atau musibah, tidak hanya sebatas kita itu ridho dan sabar, tapi juga harus ada evaluasi. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena pada saat kita sudah ridho, kemudian juga kita sudah ikhlas, sebenarnya perkara yang paling dibutuhkan dari kita terhadap keadaan yang menimpa kita itu adalah bagaimana kita evaluasi. Evaluasinya bagaimana, gitu ya? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tadi seperti yang saya katakan, sebagai manusia yang lemah dan terbatas, sudah selayaknya, gitu ya, kita melakukan introspeksi atau muhasabah atas apa yang menimpa kita, termasuk bencana ini. Sebab tadi Allah pun telah memberikan peringatan seperti yang saya katakan kepada kita, bahwa bencana akan didatangkan saat manusia itu berbuat kerusakan. Ya, Allah kan berfirman dalam Quran surah Ar-Rum, ya, yang tentang 41, yang Allah katakan bahwasanya pada saat manusia itu melakukan kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan, maka Allah akan mendatangkan bencana, ataupun Allah akan mendatangkan peringatan, gitu ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah mengatakan telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia ini memang disinyalir atau dianalogikan adalah kemaksiatan, gitu loh, yang mereka lakukan sehingga membuat bumi baik di daratan maupun di lautan rusak, gitu ya. Kemudian liudzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi yang dikatakan supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka tadi agar mereka kembali. Jadi itu sudah cukup jelas buat kita, ya, pada saat ada tindakan atau aktivitas manusia itu melakukan kerusakan di daratan maupun di lautan, maka Allah sudah memberikan peringatan atau ancaman. Allah akan memberikan sedemikian akibat dari apa yang mereka lakukan. Nah, tampaknya ini yang harus kita evaluasi. Nah, jadi nanti kita akan bahas, gitu ya, sebagai seorang muslim tadi kita menerima bencana dan musibah ini adalah sebagai qada atau ketetapan Allah dengan ikhlas dan sabar. Tapi tadi kita harus melakukan evaluasi. Sebenarnya kalau kita lakukan evaluasi, ternyata apa sebenarnya yang menyebabkan bencana di berbagai titik itu terjadi begitu bertubi-tubi dan kayaknya tidak terjadi secara spontan, gitu loh. Tapi ini erat kaitannya dengan andil manusia. Jadi kita bahas nanti di beberapa titik di Indonesia, misalnya seperti di Kalimantan yang hari ini masih terendam banjir, gitu ya. Ternyata ketika kita analisis, kemudian kita kaji dari aspek bagaimana manusia memperlakukan alam di sana, gitu ya, ada kontribusi manusia untuk menyebabkan kerusakan alam tadi, atau kalau seperti dikatakan datangnya bencana yang hari ini itu juga belum selesai. Jadi nanti setelah ini akan kita lihat sebenarnya apa penyebabnya bencana tadi terjadi bertubi-tubi, gitu kan, ya. Dan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya pengelolaan alam yang benar sesuai dengan perspektif Islam, atau seperti apa dulu, ya, para pemimpin-pemimpin Islam kita menghadapi keadaan pada saat mereka tertimpa bencana. Nanti ini kita bisa jadikan sebagai pelajaran, bukan dalam rangka untuk katakanlah bernoskali pada sejarah, tapi kita harus mengambil pelajaran agar apa yang ditimpakan kepada kita hari ini itu bisa kita selesaikan dengan pandangan Islam sesuai dengan syariat Islam tadi. Barangkali itu nanti kita akan lihat setelah ini. Oke, ya rekan-rekan, itulah sebagai pembuka kita untuk sesi di hari ini, ya. Jangan kemana-mana karena nanti kita bakal lanjut kembali, tetap di One of Lifestyle. Rekan-rekan masih bersama Una dan juga Kak Elsa sebagai narasumber kita di obsesi kali ini, ya. Kita bisa dilanjutkan kembali tentang materi kita di siang hari ini. Iya, oke. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan ya. Tadi di segmen pertama itu kita sudah bahas tentang apa yang menjadi alasan kenapa kita bahas tema ini gitu ya. Kemudian juga tadi sudah ada beberapa fakta-fakta bencana dan musibah yang kita gambarkan gitu ya, yang hari ini mungkin semua rekan Raw juga bisa mengaksesnya gitu ya, yang hari ini masih menjadi pemberitaan ya di televisi maupun di media sosial. Nah, tadi kita bahas gitu kan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim pada saat kita mendapati ada bencana dan musibah. Tadi saya katakan kita harus bersabar dan ridho. Kenapa? Karena itu adalah qada dari Allah, ketetapan dari Allah, yang mana manusia tidak akan pernah bisa mencegah gitu ya, ataupun terhindar atau menghindar darinya. Karena tadi itu adalah ketetapannya Allah gitu ya. Namun tadi yang bisa dilakukan oleh manusia adalah selain dia ridho dengan dan sabar terhadap apa yang Allah timpakan tadi, dia juga harus melakukan muhasabah ataupun introspeksi. Nah, muhasabah ini akan menjadi perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena ini juga akan menjadi bahan evaluasi bagi manusia tadi untuk apa? Untuk bisa memperbaiki diri. Ya, kenapa? Karena tadi seperti yang saya katakan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang disampaikan sendiri yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad gitu ya, yang dimana isinya adalah tentang peringatan bagi orang-orang yang memang sengaja berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi kita ambil salah satu contohnya bencana yang tengah menimpa Indonesia yang di Kalimantan gitu ya. Jadi bahwa gitu kan ya, kerusakan yang terjadi ataupun mengamuknya alam ya, katakan ini kan kita bisa yang katakan banjir, kemudian gempa bumi adalah amukan alam gitu ya, yang terjadi di Kalimantan itu pada saat ternyata dianalisis, meskipun ini belum dikonfirmasi oleh pemerintah gitu ya, ini dianalisis oleh berbagai ahli gitu ya, kenapa terjadi banjir di sana dan itu terkategori parah gitu. Kenapa? Karena hampir merendam seluruh wilayah Kalimantan tadi, karena ternyata ini tidak pernah atau tidak bisa dilepaskan daripada keserakahan korporasi. Ya, kenapa harus menyangkut pautkan terhadap korporasi? Kenapa? Karena keserakahan korporasi ini menjadi fakta yang tidak bisa kita nafikan sekarang gitu ya. Jadi ini kita ambil contohnya yang di Kalimantan, bahwa campur tangan korporasi tadi sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap rusaknya alam negeri kita akibat dari bencana yang sudah terjadi. Nah, jadi kalau ternyata pada saat kita cari tahu informasi yang lengkap dan jelas terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi Kalimantan, yang terjadi di sana adalah, mungkin teman-teman ingat kali ya, atau terkenal kan ya, ada tahu di Kalimantan itu ada pegunungan Maratus gitu ya, dimana pegunungan ini adalah pegunungan sebenarnya yang kalau bisa dikatakan ini tuh pelindung bagi Kalimantan gitu loh. Tapi ingat nggak beberapa waktu lalu Indonesia juga dilanda musibah asap dan kabut gitu ya, yang membuat kita itu harus pakai masker sebelum kejadian pandemi ini. Itu ternyata karena adanya kebakaran hutan yang sangat luar biasa di Kalimantan. Nah, pada saat ternyata diulik gitu kan ya, dicari tahu gitu ya, bahkan informasi terakhir yang berhasil saya temukan ya dilansir dari Antara gitu ya, sekitar September 2020 lalu, didapati lagi kebakaran hutan di sekitar pegunungan Maratus tadi. Ternyata setelah diteliti gitu kan ya, dicari tahu, dibuka kembali lahan pertanian di sana gitu ya. Jadi hutan yang dibakar itu adalah untuk dijadikan lahan pertanian. Bahkan tidak sedikit juga yang disulap menjadi lahan pertambangan. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu kita evaluasi gitu kan ya, yang tadi kita kembalikan kepada Maratus tadi sebagai kalau bisa dikatakan Maratus itu sebagai pelindung. Kenapa? Daerah serapan terbesar itu ada di hutan tadi gitu loh. Bisa dibayangkan pada saat hutannya digunduli gitu ya, atau hutannya ditebangi, pada saat datang hujan yang deras dan tidak berkesudahan gitu ya, daya serap dari keadaan di sana lagi tuh nggak mampu lagi menampung air. Kenapa? Yang harusnya menyerap air tadi itu udah ditebangi semua gitu loh, udah dibakar semua, disulap menjadi lahan pertambangan dan lahan pertanian, yang ternyata pada saat diusut lagi itu adalah perusahaan-perusahaan milik asing gitu. Nah, jadi kan kita harus wajar gitu kan ya, melemparkan pertanyaan ataupun ada yang bergelayut di pikiran kita.
kenapa pada akhirnya gitu ya perusahaan-perusahaan itu begitu sangat gampangnya mendirikan perusahaannya di negeri kita yang juga nyata-nyatanya ternyata membuat kerusakan gitu. Otomatis kan mereka berdiri itu kan memang dengan izin. Maka kan yang memberikan izin kan para penguasa. Nah, ini yang membuat kita itu miris gitu loh. Yang tadinya harusnya Kalimantan itu menjadi paru-parunya dunia, kan dikatakan paru-parunya Indonesia, bisa juga dikatakan seperti itu karena tadi di sana ada hutan yang begitu sangat lebat yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan alam, tapi dirusak. Dan itu kan disengaja gitu loh. Kenapa dikatakan disengaja? Karena tadi itu dilakukan dalam rangka mendirikan perusahaan-perusahaan yang sudah jelas pasti ini mendapatkan izin. Nah, belum lagi kita bahas tadi nanti yang tidak ada izin, karena ada juga gitu loh. Nah, kita bahas yang ada izin aja dulu. Tentu kan untuk memberikan izin ini kan harus ada yang namanya komunikasi intensif dengan para pemerintahan ataupun siapakah itu yang mengeluarkan izin. Nah, apakah tidak dikaji gitu kan ya? Ini akan memberikan dampak yang buruk terhadap alam di sana yang berdampak kepada masyarakat. Nah, ternyata kalaupun dikaji gitu kan ya, harusnya gitu didapati kesimpulan gitu kan, kejadian ini ataupun dihilangkannya ataupun dirusaknya alam tadi ini akan memberikan pengaruh yang buruk, dan hasilnya kita bisa lihat sekarang. Maka kan Direktur Walhi juga ya, Wahana Lingkungan Hidup Kalsel itu memang pernah menyebutkan gitu ya, beberapa tahun terakhir Kalimantan Selatan itu memang mengalami degradasi lingkungan. Ini memang karena pengaruh dari ulah tangan manusia tadi, bukan karena proses alamiah gitu ya, tapi memang terjadi karena andil manusia melakukan pengerusakan. Nah, maka di sini bencana alam yang melanda banjir di Kalsel itu dikatakan bukan hanya perkara ketetapan Allah terjadi tanpa sebab musabab, tapi dia terjadi ini jelas karena andil manusia di dalamnya, di mana telah terjadi eksploitasi alam secara tidak wajar. Ya, maka secara logikanya saja gitu ya, sedang kita tidak melihat mungkin tempatnya, kita bisa bayangkan yang tadinya hutan itu berfungsi untuk menyerap air yang Allah turunkan misalnya melalui berkahnya hujan, ini nggak ada lagi gitu loh. Kenapa? Karena tadi udah dirusak oleh manusia yang pada akhirnya disulap menjadi perusahaan-perusahaan milik asing. Nah, jadi ini kan menjadi sebuah dilema buat kita gitu ya, dimana di sana masyarakat yang harusnya bisa hidup tenang dengan kondisi alam, dengan kondisi medan yang harusnya tidak membahayakan mereka, tapi tadi karena memang ada korporasi yang berjabat tangan dengan penguasa yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang ini memberikan kerusakan terhadap lingkungan. Ya, jadi maka timbul lagi pertanyaan gitu ya, kenapa pada akhirnya ada kerjasama yang demikian. Nah, inilah yang menjadi akar masalahnya. Ya, inilah buah peradaban sistem kapitalis sekuler, di mana memang yang terfikir daripada peradaban ini adalah sekedar untung saja. Maka kalau sudah berbau kapitalistik memang tidak akan pernah tidak akan pernah terlepas dari yang namanya mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan nasib orang lain. Maka sekarang bisa kita bayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Kalimantan sana ya, di tengah berfoya-foyanya orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan asing tadi gitu loh, yang harusnya tadi mereka bisa hidup tenang, nyaman gitu ya, tanpa harus merasakan musibah seperti sekarang, tapi karena ulah segelintir orang yang memang ini karena dipengaruhi keserakahan, ya ini ternyata bisa berimbas buruk terhadap masyarakat di sana. Maka ini harus menjadi evaluasi buat kita. Adanya birokrasi yang mempermudah adanya izin alih fungsi lahan adalah sebuah konsekuensi logis sebenarnya diterapkannya sistem kapitalis sekuler ini. Kenapa? Karena dari segi prinsipnya memang harus ada kong kali kong antara para elit politik, katakanlah mereka para penguasa tadi dengan mereka pemilik modal. Artinya di sini orang-orang yang memiliki modal pada saat mereka ingin melakukan apapun, ya dengan modal mereka bisa mendapatkan jaminan gitu loh. Maka di sini gitu ya, sangat disayangkan gitu kan keadaan ini, kejadian ini gitu ya, sehingga
ini harus menjadi evaluasi besar-besaran buat kita. Kenapa? Karena kalau ini tidak dievaluasi, ini juga nggak bakal selesai gitu loh. Nah itu masih Kalimantan, kita belum bahas daerah yang lain, daerah-daerah yang sering dijadikan sebagai tempat pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh katakanlah oknum-oknum tertentu yang memang sudah mendirikan perusahaan di sana dan mendapatkan izin dari penguasa. Dan tadi kita harus siaga juga gitu ya, agar tidak terjadi lagi seperti yang terjadi di Kalimantan. Maka sangat disayangkan gitu ya, dalam sistem kapitalisme demokrasi yang berasaskan sekuler ini, karena adanya kebebasan berkepemilikan, kemudian juga kebebasan melakukan bertingkah laku gitu ya, melakukan tindakan gitu, maka tidak ada yang namanya aturan yang katakanlah itu jelas gitu ya, sesuai dengan bagaimana sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dalam hal ini yang paling diuntungkan adalah mereka para pemilik modal. Nah jadi kalau kita lihat juga secara umum gitu ya, sebenarnya tidak hanya dalam perkara bencana ini saja atau terkait dengan masalah perlindungan terhadap alam saja kapitalisme sekuler ini mengalami kegagalan. Kita bisa lihat dalam seluruh sendi kehidupan gitu ya.